Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Dimas Prabowo. Terima kasih nih sudah memenuhi undangan saya. Iya. Pak Dimas, jadi saya mohon izin nih pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mensupervisi Pak Dimas. Jadi nanti ada 3 kegiatan dalam supervisi ini. Yang pertama pra-supervisi atau pra-observasi, yang kedua observasi di kelas langsung atau di lab, yang ketiga nanti pasca observasi. Nah, pada kegiatan yang pertama ini nih Pak Dimas, boleh ya saya bertanya-tanya Pak ya? Oke, Pak Dimas sudah lama kan mengajar di SMP ya di Kasur. Nah, pasti sudah paham dong yang namanya tujuan pembelajaran. Betul. Ketika Pak Dimas mengajar di kelas nih, khususnya untuk hari ini, tujuan pembelajarannya apa Pak Dimas? Kalau untuk hari ini kita melakukan Pak, mendemonstrasikan konfigurasi DHCP server. Mendemonstrasikan DHCP server ya Pak Dimas ya. Ini berarti tidak bisa teori dong Pak? Tidak, berarti harus praktek, betul? Tapi sebelum masuk ke praktek, pasti saya sisipkan teori sedikit Pak. Maksudnya pengertian DHCP itu apa, supaya nanti anak-anak tahu alurnya teorinya yang dipraktekkan ini untuk apa. Oke. Betul sekali sih Pak, kalau tanpa teori langsung praktek, anak-anak pasti blank. Benar. Betul. Nah, sekarang jadi harapannya di TPI ini atau tujuan pembelajaran ini anak-anak paham dan bisa mempraktekkan gitu ya Pak ya? Benar. Oke. Sekarang nih, dengan tujuan pembelajaran yang Pak Dimas terapkan atau Pak Dimas susun ini, kira-kira kedepannya nanti siswa-siswa Pak Dimas harapannya atau keinginan Pak Dimas itu seperti apa? Kalau harapannya Pak, nanti anak-anak itu sudah bisa menguasai konfigurasi DHCP server melalui Linux Debian ya Pak. Linux Debian. Kedepannya lagi Pak, mungkin apakah nanti dalam dunia kerja nih pelajaran Pak Dimas ini dibutuhkan atau tidak? Sangat-sangat dibutuhkan. Sangat Pak. dibutuhkan. Karena kita akan membangun sebuah server Pak, di mana server itu nanti bisa kita jual. Dalam arti jual itu bisa kita sewakan. Nah, itu yang nyewanya bagaimana Pak? Itu banyak, karena dari kalangan bisnis atau misalnya dari perkantoran pasti membutuhkan namanya server. Maka dari itu kita buat satu server seperti itu. Ini khusus untuk kelas 11 atau nanti berlanjut di kelas 12? Berlanjut Pak, di kelas 12. Berlanjut, betul sekali. Jadi luar biasa ya Pak ya. Artinya kedepannya harapannya anak-anak itu bisa berwirausaha, betul? Benar. Betul. Dalam bentuk web server gitu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk mewujudkan itu nih Pak Dimas, strategi apa nih dalam pembelajaran yang Pak Dimas gunakan? Untuk strateginya saya masih menggunakan virtual Pak. Jadi virtualnya ini bentuknya menggunakan virtual box. Nanti kita di kliennya itu kita buat secara realnya. Jadi bisa dibilang ini semi daring lah Pak. Semi daring ya. Iya. Kenapa? Karena si servernya ini kita buat virtual, tapi kliennya itu real fisiknya. Hanya kliennya yang real ya. Tapi ada kendalanya nggak Pak Dimas? Selain strategi yang Pak Dimas terapkan ini, ada kendala nggak baik pada Pak Dimas, pada siswa ataupun pada anak-anaknya itu sendiri? Kendalanya sih mungkin hanya di ini sih Pak, anak-anaknya, karena memang yang kita praktekkan ini kan bentuknya hanya di monitor itu hanya bentuknya layar hitam dan putih doang. Jadi mereka harus menghafal sintek-sintek apa saja yang perlu diperlukan nanti ketika instalasi. Itu sih Pak. Jadi mereka harus menghafal sintek-sinteknya. Cukup rumit juga ya Pak Dimas. Cukup rumit Pak. Jadi artinya kalau anak-anak ini tidak fokus dalam belajar, dalam artinya mendengarkan yang Pak Dimas jelaskan kepada anak-anak, demonstrasikan kepada anak-anak, otomatis anak-anak tidak dapat. Iya benar. Betul. Terakhir nih Pak Dimas, pertanyaan dari saya. Kira-kira nanti nih ketika Pak Dimas saya observasi atau supervisi, Pak Dimas itu pengen saya melihat kompetensi yang mana, apakah ketika praktek atau ketika teorinya saja? Kalau lebih enak sih praktek sih Pak, karena Prakteknya. teori itu bisa dibilang hanya sebentar Pak, karena
lebih fokus ke prakteknya. Kalau misalnya dibandingkan persennya sih mungkin 80-20 Pak. 80 praktek, 20%-nya hanya teori. Berarti mapel yang Pak Dimas ajarkan ini lebih banyak di praktek ketimbang teori. Benar. Luar biasa Pak Dimas. Baik Pak Dimas, mungkin itu saja nih yang bisa saya tanya-tanya kepada Pak Dimas. Nanti mungkin saya boleh ya Pak Dimas ya mampir ke kelas Pak Dimas nih. Artinya kan saya pengen melihat bagaimana pembelajaran Pak Dimas, praktek Pak Dimas di kelas atau di lab, supaya nanti saya punya gambaran tentang tujuan pembelajaran yang Pak Dimas terapkan atau Pak Dimas buat untuk siswa. Iya, siap. Baik Pak Dimas, itu saja. Terima kasih sudah bersedia datang. Kalau ada salah saya mohon maaf, ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melakukan instalasi Facebook. Jadi di mana Facebook ini untuk apa namanya server sebagai poin. Jadi kalau poin itu ada servernya apa poin? Voice over Internet protokol ya. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah sebuah jaringan telepon ya. Kita belajar konfigurasi jaringan telepon. Kalau kemarin kita belajar konfigurasi jaringan komputernya, karena teleponnya. Oke ya. Sudah? Buka materinya? Oke. Sekarang silakan buka virtual bokeh. Ya? Sudah buka virtual bokeh? Sudah? Oke, sebelum buka virtual bokeh, coba cari dulu folder isotis bokeh di mana? Ada di folder mana? Ada nggak? Folder isotis bokeh di mana? Apa yang isinya? Ya? Ada lagi satu bokeh dari
saya poin. Nah, itu juga. Ya semuanya ada? Oke. Kalau sudah, silakan tambahkan itu lihat Facebook nama kalian. Facebook nama kalian. Sudah? Kalau sudah, oke, kalau sudah, jenisnya diganti, jadinya Linux. Jadinya diganti di Linux, jangan Windows. Ya? Kalau sudah, jadikan hardware-nya di crack dulu ya. Misalnya berapa? Nah, RAM-nya kita bikin 1 GB. Tidak? 1 GB. Tidak? Prosesornya kalau ini 1 aja. Yes. Baik. Ya, udah pilih. Sudah? Terus habisnya 2 GB aja. Berapa? Saja. Ya. Ya. Dua kali, Pak. Dua. Oke, sudah? Kalau sudah di-start. Silakan nanti yang tahu boleh ngajarin kalian. Tampilannya hitam. Oke, yang sudah masuk ke tampilan logo hitam, kita ya, silakan tambahkan ISO-nya. Cara tampilnya gimana, Pak? Biar belum paham. Habis apa? Bisa Facebook ya? Nih. Nih, cara nambahinnya gimana? Nih. Yang belum paham. Nih, di paste. Udah masuk tampilan hitam kan? Udah dijalankan. Terus optical drive. Sudah? Terus COS. Tuh, COS. Kalau nggak tahu COS saya tuliskan. COS. Sudah? Cari trackball kamu ada di mana? Misalnya saya ada di dokumen. Nah, tuh. Nah, nih. Nah, tuh ya. Baru open. Nah, kalau udah di open, baru
Dimecahin. Ya. Kalau ada bacaan gini ya. Sudah tampilan begini semuanya ya. Nah, yang belum bisa tolong aja. Sudah semuanya. Jadi installnya hanya beberapa tahapan saja. Sudah? Oke, kalau sudah, itu ada bacaan apa? Lihat ya. Apa? Ya, kalau misalnya mau install, pilihnya enter. Sudah? Oke. Satu aja. Itu jantung amal ibadah kalian. Ya, nanti dia akan masuk tampilan biru. Ya, karena biasanya dia suka lama kenapa? Karena beban harinya itu sudah mulai banyak. Jadi ada berat. Kalau bisa dia menjadi lambat, coba volumenya diambil. Oke, itu nanti dia akan pilih apa? Pilih keyboard, jenis keyboard.
Ya. Kalau pilih-pilih keyboard, pilihnya yang mana? Pilihnya yang belum. Kalau pilih Arabik atau pilih Singkat, nanti tulisannya gambar. Ya, sekarang pilih US. Sudah? Oke, jadi mainnya pakai tanda ya, pakai mana? Kalau saya nggak tahu. Sudah? Modelnya apa? Amerika atau New York? Nanti modelnya apa? Pilih jam atau pengaturan waktu. Ya. Pilihnya pilih yang Asia. Jangan pilihnya yang Asia. Mana di India atau di mana? Di Cina. Nanti jamnya beda. Pilihnya yang masih di Jakarta. Kalau nggak ada Jakarta, pakai bambu nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk langkah interaksi Facebooknya ada pertanyaan juga di sini. Ya, paham? Iya, hanya pertama hanya menggunakan apa? Keyboard, jenis keyboard. Yang kedua adalah menggunakan bahasanya, bahasanya. Ya, setelah itu selesai. Tahapan langsung install. Kemudian poinnya adalah ketika sudah tampilan yang seperti video ini, nanti kalian bisa Facebooknya lepas. Kalau dilepas, ini jangan terus, ya, jangan terus dia nggak bakal sampai kelar. Intinya paham? Oke, mungkin tadi saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Pak Dimas. Iya. Udah berapa kali kita ketemu seperti ini? Sudah sering. Oke, Pak Dimas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Dimas ini sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Dimas. Oke, Pak Dimas. Pada kesempatan ini mohon izinkan saya juga nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Dimas terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan ke Pak Dimas. Baik Pak Dimas, masih ingat dengan tujuan pembelajaran Pak Dimas yang kemarin Pak Dimas sampaikan ketika di observasi? Mendemonstrasikan konfigurasi DHCP server. Betul, mendemonstrasikan konfigurasi DHCP server. Jadi, luar biasa ya Pak ya, ini kan Bapak luar biasa. Karena kan memang kadang-kadang kita suka lupa nih tujuan utama kita itu dalam pembelajaran itu. Nah, setelah Pak Dimas melakukan pembelajaran kemarin itu, bagaimana perasaan Pak Dimas? Perasaannya happy Pak pertama, karena memang pertama itu saya memang mentargetkan si anak ini peserta didik itu goalnya harus berhasil. Maksudnya dalam arti berhasil itu berapa kali pertemuan itu sudah ada hasilnya ya Pak. Karena memang kan yang saya konfigurasikan tampilan di PC itu hanya hitam dan putih doang gitu. Jadi kan otomatis kan anak-anak itu rada bingung Pak, beda sama tampilan yang bisa tinggal klik doang. Kalau ini tidak diklik, jadi semuanya diketik by keyboard. Jadi mereka itu konfigurasi harus menghafal gitu, urutannya gitu, langkah-langkahnya. Nah kemarin tuh alhamdulillah sekali percobaan kan saya ada 4 pertemuan Pak. Nah itu langsung connect. Nah itu saya senang ini. Berarti pemahaman anak itu khusus yang kelas ini luar biasa Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Karena kan harusnya satu TP itu dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Oke. Nah sekarang Pak Dimas,
Kemarin waktu observasi saya juga melihat ada beberapa strategi yang Pak Dimas lakukan, gimana caranya biar si anak ini dia lebih paham. Iya. Lebih paham, kemudian bisa lebih mengerti tentang materi yang Pak Dimas ajarkan. Nah, strateginya apa tuh Pak Dimas? Mungkin masih ingat ketika Pak Dimas ajarkan. Ya, jadi strateginya yang sudah paham peserta didiknya itu saya jadikan tutor sebaya. Jadi yang kemarin itu ada beberapa siswa yang bisa pemahamannya sudah bagus, akhirnya saya jadikan tutor sebaya. Ternyata memang itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Pertama, si anak ini yang belum paham mungkin lebih paham ngertinya sama temannya, jadi yang tutor sebaya itu. Terus yang kedua juga ada beberapa peserta didik kan ada yang suka malu Pak bertanya gitu. Jadi tutor sebaya itu bisa membantu. Betul, karena kan kadang-kadang siswa yang kesulitan itu dia memang malu bertanya. Benar. Mungkin juga takut ya, padahal kan kalau dia bertanya seharusnya hal yang wajar karena tidak paham. Nah, sekarang Pak Dimas, ketika Pak Dimas mengajar kemarin khususnya TP yang ini, ada nggak kendala atau hambatan yang Pak Dimas hadapi? Kendalanya sih itu sih Pak, yang pertama tadi saya sebutkan, ini kan bagi peserta didik kan ini masih awam ya Pak untuk konfigurasi ini, karena mereka yang bermain PC itu kan semuanya sudah ada tampilannya, sudah layarnya, ibaratnya bisa tinggal klik doang ya Pak. Diklik ini misalnya mau buka Microsoft Word tinggal diklik. Nah kalau yang ini kan beda, tampilannya hanya hitam dan putih doang. Jadi ketika mereka mau masuk ke dalam satu folder, mereka harus tahu perintahnya apa dan itu diketik. Itu sih mungkin hambatannya di situ doang. Itu hambatan utamanya Pak Dimas ya. Sekarang nih Pak Dimas, setelah Pak Dimas tahu hambatannya, yang Pak Dimas lakukan dalam pembelajaran dan pembelajaran berikutnya itu kira-kira? Saya selain tutor sebaya, betul. Yang itu saya kan ini Pak, bisa saya buat di rekam layar. Setelah saya rekam layar, saya upload di YouTube saya. Oh, video tutorial. Betul. Kan anak-anak kan pasti ada beberapa yang punya laptop ya Pak ya, atau misalnya PC. Nah itu mereka bisa praktekkan di situ. Terus bahannya dari mana? Bahannya sudah saya upload di website saya sendiri. Jadi mereka tinggal ngambil, videonya sudah ada dan itu bisa jadi kerja kelompok seperti itu sih. Bagi yang peserta didik tidak punya PC atau laptop bisa kerja kelompok. Jadi rencana Pak Dimas nanti mengupload video tutorial, kemudian di-share ke siswa linknya supaya siswa bisa memaksimalkan pembelajaran lewat video tutorial. Nah, Pak Dimas nih, tadi Pak Dimas katakan bagi siswa yang tidak mempunyai laptop atau bagi siswa yang mungkin belum paham, nah strategi apa nih yang Pak Dimas lakukan, Pak Dimas ambil supaya anak-anak ini lebih paham? Tadi kan belajar kelompok, cuma kan kadang-kadang kalau yang melatih siswa itu kadang-kadang gak maksimal, banyak bercanda. Nah sekarang dari Pak Dimas sendiri kira-kira strateginya bagaimana? Apa yang ingin Pak Dimas lakukan supaya anak-anak ini semuanya balance? Pengetahuannya, keterampilannya balance dari yang belum bisa menjadi bisa. Biasanya kalau misalnya strategi pertama mental, strategi dua mental, strateginya biasanya saya ajarin ini Pak langsung sama saya bareng-bareng ngerjain betul. Jadi si anak ini atau peserta didik ini pas ketika KBM pelajaran saya itu 1 jam atau 2 jam itu praktek dulu sama saya bareng. Berarti Pak Dimas sendirikan gitu? Iya. Jadi khusus pembelajaran khusus berarti. Oke, berarti artinya kan pendampingan khusus ya Pak ya untuk anak-anak yang belum paham. Memang betul sih, artinya kan kadang-kadang daya serap siswa itu kan berbeda-beda. Iya, benar Pak. Ada yang seratnya tinggi, ada yang daya serapnya rendah, bahkan ada yang nol. Iya. Kelihatannya sih mengerjakan, kelihatannya mengikuti, tapi ternyata tidak ada yang masuk sama sekali. Biasanya begitu. Nah, kemarin pas observasi saya lihat memang Pak Dimas itu lebih banyak mobile. Artinya pendekatan Pak Dimas ke siswa, pendampingan Pak Dimas ke siswa itu memang suatu hal yang baik. Artinya dari situ Pak Dimas kan bisa melihat nih mana siswa yang bisa, mana siswa yang belum bisa. Artinya belum mampu, belum paham, dan yang sudah paham. Nah sekarang Pak Dimas nih, dari pengalaman Pak Dimas mengajar kemarin, dari Pak Dimas kemudian melihat siswa, melihat apa yang anak-anak lakukan,
kira-kira kalau diberi skala nih Pak Dimas nih, kita beri skala gitu 1 sampai 10 lah. Kira-kira Pak Dimas itu berada pada posisi di mana nih dalam hal pembelajaran TP yang kemarin? Untuk pemahaman siswanya ya Pak ya? Iya, Di skala 8. skala 8. Kenapa enggak 10 Pak? Kalau di 10, karena kan memang yang tadi saya sebutkan ada beberapa siswa itu yang masih belum paham Pak. Gitu. Kenapa tidak saya beri skala 9? Karena tidak semua siswa itu paham semua, jadi kan harus pakai tutor sebaya dulu. Sedangkan tutor sebaya itu kan yang itu ada beberapa peserta didik. Gitu. Betul. Nanti Pak Dimas ingin memanfaatkan tutor sebaya gitu. Iya. Nah, sekarang begini Pak Dimas, masih ada kan, artinya masih ada 2 poin lagi nih yang harus Pak Dimas lakukan supaya anak-anak itu memang benar-benar pemahamannya seperti Pak Dimas. Iya. Nah sekarang apa yang akan Pak Dimas lakukan supaya anak-anak itu skalanya pun naik dari 8 ke 10? Pemahamannya berarti ya Pak? Iya. Ya pemahamannya tadi yang saya sebutkan Pak. Pertama saya kasih video tutorial. Ya. Dan itu tutorialnya pun saya konflik itu sesuai dengan dari A sampai Z, jadi benar-benar tidak ada yang terlewatkan. Nah kalau memang itu masih belum paham ya pas ketika pembelajaran saya ya saya ajak si anak itu belajar sama saya dulu gitu. Jadi saya bimbing benar-benar sampai bisa, baru kalau misalnya sudah bisa saya lepas bersama teman-teman. Jadi sudah paham nanti kita lanjut ke TP selanjutnya. Baik Pak Dimas, luar biasa ya Pak Dimas ya, artinya memang tahapan-tahapan yang seperti itulah nanti yang akan bikin siswa itu lebih paham. Nah sekarang Pak Dimas nih, Pak Dimas kan tadi bilang memanfaatkan tutor sebaya, ya karena tutor sebaya ini kan artinya orang-orang yang sudah Pak Dimas pilih, cari dan promosikan supaya jadi tutor sebaya. Nah untuk membentuk siswa sebagai tutor sebaya itu ini yang Pak Dimas lakukan apa kira-kira? Sebenarnya Pak, tutor sebaya itu dia muncul secara alami ya kalau buat saya pribadi. Jadi kan memang pelajaran saya itu semuanya full praktek. Jadi ada beberapa anak yang sekali saya kasih satu materi yang langsung paham, nah itu berarti memang daya anaknya bagus, berarti memang sudah secara daya. Itu ada juga beberapa tutor sebaya yang mereka sudah memahami di materi saya. Jadi materi saya itu saya publish langsung 1 semester Pak. Gitu. Jadi 1 semester itu dipelajari apa sih goalnya nanti, oh ini. Nah kebetulan yang tutor sebaya itu memang rata-rata yang punya PC atau laptop, jadi mereka pelajari dari materi saya yang di website, nanti pas ketika saya bahas sudah paham seperti itu. Jadi tutor sebaya ini adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan khusus ya Pak. Iya, benar. Artinya tidak Pak Dimas rancang supaya mereka itu jadi tutor sebaya. Iya. Karena memang kalau kita, artinya kita yang melatih mereka, kemudian kita yang membimbing mereka, memang sangat beda dengan yang alami tadi. Iya. Karena kan kadang-kadang namanya anak gitu ya, masih ada bercandanya, kemudian masih ada tidak seriusnya. Berarti anak-anak yang alami inilah yang paling banyak Pak Dimas pilih untuk menjadi tutor sebaya. Oke, luar biasa Pak Dimas ya. Artinya memang pembelajaran praktek kalau saya lihat kemarin ketika Pak Dimas mengajar itu melelahkan. Iya. Karena Pak Dimas kan jalan ke sana, jalan ke sini, ya kan. Kalau tidak ada tutor sebaya, artinya yang ada di dalam satu PC itu Pak Dimas pasti tambah kelelahan. Begitu kan. Kemarin saya lihat sih begitu Pak Dimas. Nah sekarang Pak Dimas nih, strategi sudah, kemudian sekarang kira-kira nih Pak Dimas, tindak lanjut apa yang akan Pak Dimas lakukan ke depannya supaya anak-anak itu khususnya yang selain tutor sebaya ini mereka juga memiliki pemahaman yang alami seperti orang-orang yang Pak Dimas pilih menjadi tutor sebaya. Oh, biasanya saya suka ngasih tugas ini Pak, tugas berbentuk video, jadi mereka ketika konflik itu mereka rekam. Jadi mereka upload di YouTube mereka. Nanti kalau misalnya mereka saya tes, itu boleh lihat di YouTube mereka gitu. Jadi mereka itu saya izinkan membuka channel di masing-masingnya, di masing-masing akun mereka nanti upload video pembelajaran mereka seperti itu, dan dikerjakannya di lab gitu. Jadi semua yang tidak punya PC itu bisa rasanya seperti itu. Jadi saya tidak mengizinkan biasanya itu mungkin di luar lab.
atau misalnya kerja kelompok dan sebagainya itu. Tapi saya lebih senang sama anak-anak yang bikin mereka masing-masing konflik, nanti direkam layar lalu diupload di YouTube. Oke, luar biasa Pak Dimas ya, karena memang kadang anak kita itu di rumah tidak memiliki fasilitas. Iya. Makanya benar, artinya Pak Dimas katakan mereka kerjakannya di lab itu adalah sudah langkah yang bagus Pak ya. Iya. Artinya supaya anak-anak semua yang ada di kelas Bapak itu bisa memanfaatkan fasilitas untuk membuat video tadi. Iya. Artinya kan nih, pasti ada anak yang ketika buat video mungkin ada yang gagal, ada yang berhasil ketika konfigurasi di HCP server itu kan. Nah, apa yang Pak Dimas lakukan nih? Apakah Pak Dimas juga nanti akan memanggil mereka atau Pak Dimas berikan pemahaman yang lain? Memanggil mereka pertama. Karena memang kalau misalnya konfliknya sudah pertama lagi di konflik ternyata salah Pak, itu goalnya nggak bakal ketemu. Jadi memang harus dicari dulu masalah di mana, nanti kalau misalnya masalah sudah ketemu baru mereka kerjakan lagi sendiri seperti itu. Jadi memang saya hanya membantu ketika terjadi trouble. Jadi kalau misalnya tidak terjadi trouble, saya biarkan dulu. Oke, berarti dari pembicaraan Pak Dimas artinya Pak Dimas memberi kesempatan kepada siswa untuk eksplorasi dulu, kemudian untuk mencari solusinya sendiri gitu ya ketika mereka menghadapi masalah. Ketika mereka stuck, ketika mereka macet atau tidak paham, baru mereka mencari Pak Dimas. Gitu kan? Oke, biasa Pak Dimas. Terakhir Pak Dimas, dari pembelajaran yang kita lakukan kemarin, Pak Dimas yang lakukan kemarin itu, sekarang kira-kira nih kesimpulan yang bisa Pak Dimas ambil dari awal sampai akhir pembelajaran itu apa Pak Dimas? Kesimpulannya Ya, khusus untuk materi yang ini, ya betul. memang levelnya itu bisa dibilang susah-susah sulit Pak. Susah-susah sulit bukan? Susah gampang lah, susah gampang. Susah gampang, tapi berarti tergantung pemahaman anak. Sulit kalau pemahaman anaknya itu kurang, gampang kalau pemahamannya baik. Oke, lanjut Pak Dimas. Jadi saya simpulkan peserta didik itu ketika pas pembelajaran saya di kelas tersebut memang daya nalarnya ada beberapa anak yang lumayan bagus, dan itu menjadi poin tersendiri buat saya. Karena apa? Karena bisa membantu saya gitu. Jadi ibaratnya asistennya ya Pak ya. Betul, jadi asisten saya jadi bisa membantu meringankan kerjaan saya. Memang kan kalau saya sendiri itu pasti saya kata-kata kenapa yang ini ternyata trouble, ternyata di sana juga ada trouble. Jadi saya harus mundar-mandir gitu. Dan kan di materi ini juga memang langkah awal untuk sampai di goalnya. Jadi di materi saya ini Pak belajar bikin server. Nah goalnya itu nanti bisa diakses baik handphone atau bagaimana. Jadi servernya ada sendiri. Nah yang di DHCP ini memang langkah awalnya supaya dapat IP address gitu. Jadi kalau misalnya si anak ini langkah di awalnya sudah gagal, otomatis di langkah selanjutnya tidak akan bisa lanjut seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu sih Pak. Berarti kan konfigurasi DHCP server ini memang benar-benar harus bisa dilakukan oleh siswa. Benar. Kira-kira itu nanti ada efeknya ke depan atau ke dunia kerja Pak Dimas dengan belajar server DHCP server itu? Ada banget Pak. Karena memang di dunia industri khususnya di IT support itu server itu memang dimaksimalkan sekali Pak. Karena kalau misalnya memang ada server nggak ada acuannya gitu. Dan di dunia kerja bahkan tidak di dunia usaha Pak, dunia usaha itu anak-anak juga bisa bikin server. Karena kalau misalnya jadi satu server itu dijual, bisa disewa, itu lumayan harganya, bisa 2 digitan setiap bulan. Lumayan ya. Artinya pemahaman yang Pak Dimas berikan saat ini, kalau memang siswa itu benar-benar memahami, nanti di waktu yang akan datang bisa menjadi penghasilan tersendiri buat mereka gitu ya. Berarti memang materi ini tidak apa ya, artinya memang sangat bermanfaat, sangat berguna buat mereka di masa yang akan datang. Makanya ketika mereka tidak menguasai saat ini, itu merupakan suatu kerugian gitu ya Pak Dimas. Oke, jadi goalnya adalah
ini adalah bekal ya, artinya ini bekal supaya nanti ketika mereka terjun ke dunia kerja, mereka bisa memanfaatkan dari materi pembelajaran yang sudah Pak Dimas berikan itu menjadi suatu penghasilan. Benar. Itu ya. Oke Pak Dimas, luar biasa sekali Pak Dimas nih, artinya kelihatannya sederhana ya Pak Dimas ya. Pak Dimas hanya mendemonstrasikan konfigurasi DHCP server. Iya. Tapi ternyata kalau kita runtut ke depan, ternyata justru inilah bisa menjadi semacam apa ya, semacam jalan buat mereka menuju sukses gitu. Iya, ya. benar. Biasa berarti Pak Dimas ya. Oke Pak Dimas, mungkin itu saja Pak Dimas yang mau saya sampaikan ke Pak Dimas, yang mau kita bicarakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Dimas. Mohon maaf apabila saya punya salah kata, mohon maaf bila saya mengganggu aktivitas Pak Dimas juga nih. Jadi itu saja dari saya. Sehat-sehat ya Pak Dimas ya. Iya, Pak Dimas. Jangan sakit. Kemarin kan ketika kita observasi, iya, Pak Dimas terlalu memaksakan diri. Cuman saya terima kasih karena Pak Dimas bersedia meluangkan waktu untuk saya observasi. Terima kasih Pak Dimas ya. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.